Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, selamat pagi adik-adik kelas 3 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hari ini adik-adik sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi adik-adik dari wabah yang masih melanda di kota Ende kita tercinta ini. Baik adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Ustaz sampaikan kemarin bahwa pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam pada bab pertama ini mengenai masyarakat Arab pra-Islam. Baik, sebelum kita memasuki kepada materinya, di sini Ustadz akan memetakan peta konsepnya terlebih dahulu, apa yang harus kita pelajari di beberapa pekan ke depan. Nah, pada pekan ini adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari mengenal keadaan alam Jazirah Arab pra-Islam. Kemudian pekan berikutnya kita akan mempelajari kehidupan masyarakat Arab dan Arab pra-Islam, dan pekan yang ketiga kita akan mempelajari mengenai keadaan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Baik, kita langsung kepada materi yang pertama adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal keadaan alam Jazirah Arab pra-Islam. Nah, adik-adik, sebelum kita mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW, sebelum kita mempelajari tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, akan baiknya kita mengenal keadaan alam Jazirah Arab pra-Islam, tempat Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan. Bagaimana keadaan negeri Arab tersebut? Nah, bagaimana keadaan negeri Arab ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam, dan terutama di kota Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yaitu di kota Mekah. Nah, adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian perlu adik-adik ketahui bahwa sebagian besar Jazirah Arab itu berupa padang pasir. Nah, sebagian besar Jazirah Arab berupa padang pasir. Wilayahnya berupa gurun yang sangat luas. Nah, wilayah Jazirah Arab ini berupa gurun yang sangat luas. Sepanjang mata memandang terlihat hamparan pasir dan bukit-bukit batu yang tandus. Nah, jika adik-adik mungkin ada rezeki ke Arab nanti, pasti di sana adik-adik akan melihat padang pasir yang sangat luas, yang di situ berupa gurun-gurun yang tandus dan tidak ada tumbuhan yang ditemukan di sana. Nah, daerah padang pasir sangat jarang ditemukan tempat yang subur. Nah, jika ditemukan tempat yang subur, maka tempat itu pasti dekat dengan sumber air. Nah, sumber air yang dekat di padang pasir tersebut dinamakan oasis atau wadi. Nah, mata air yang di padang pasir disebut dengan oasis atau wadi. Nah, berikutnya adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaan alam Jazirah Arab. Nah, keadaan alam Jazirah Arab, berdasarkan keadaan alamnya, Jazirah Arab ini dibagi menjadi 5 wilayah. Nah, berdasarkan keadaan alamnya, Jazirah Arab ini dibagi menjadi 5 wilayah. Yang pertama adik-adik yaitu Tihama. Nah, Tihama ini merupakan wilayah gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Nah, Tihama ini yaitu wilayah gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Yang kedua yaitu Hijaz. Nah, Hijaz ini yaitu wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan. Nah, wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan. Yang ketiga Najd. Nah, Najd ini merupakan suatu wilayah yang berupa daratan tinggi. Yang keempat Yaman. Yaman yaitu suatu wilayah di Jazirah Arab
yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam. Nah, penduduk Yaman ini termasuk yang telah maju pada saat itu. Penduduk Yaman termasuk yang telah maju pada saat itu, tetapi di Yaman ini sering terjadi peperangan sehingga banyak bangunan-bangunan yang rusak akibat perang. Yang kelima, wilayahnya yaitu Al-Arud. Al-Arud ini yaitu wilayah padang pasir yang sangat luas dan terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang, Nah, itulah adik-adik 5 wilayah keadaan alam Arab pra-Islam ya. 5 wilayah keadaan alam jazirah Arab. Berikutnya kita mengenal bangsa Arab. Nah, berikutnya adik-adik kita harus juga mengenal bangsa Arab. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa bangsa Arab ini dibagi menjadi 3 bagian bangsa besar, yaitu yang pertama bangsa Al-Arab Al-Baidah. Bangsa Al-Arab Al-Baidah, yaitu mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi. Mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah. Nah, bangsa Arab Al-Baidah ini bangsa Arab yang sudah punah ya. Nah, bangsa Arab Al-Baidah yang pernah terkenal dalam bangsa Arab yaitu kaum Ad dan kaum Samud, kaum Samud. Nah, kaum Ad dan kaum Samud ini adalah kaum yang sudah punah. Yang kedua bangsa Arab yaitu bangsa Arab Al-Aribah. Nah, mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib dan Sakib dan disebut juga bangsa Arab Qatan yang berdomisili atau yang bertempat tinggal di Yaman. Nah, ini adalah bangsa Arab Al-Aribah. Kemudian yang ketiga yaitu bangsa Arab Al-Mustarabah. Nah, mereka ini adalah bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Bangsa Arab Al-Mustarabah merupakan sebagian besar penduduk Jazirah Arab, baik yang tinggal di kota-kota maupun di dusun-dusun. Nah, itu adik-adik pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai keadaan alam Jazirah Arab pra-Islam. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai keadaan alam Jazirah Arab pra-Islam. Nah, untuk selanjutnya adik-adik sekalian, adik-adik bisa membuka buku sejarah kebudayaan Islam yang Ustadz menyuruh adik-adik pekan lalu untuk memfotokopinya. Di situ adik-adik bisa buka buku sejarah kebudayaan Islam penerbit Erlangga pada halaman 5 ya, adik-adik bisa lihat pada halaman 5. Di situ ada ayo berlatih 1. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada 5 nomor. Silakan adik-adik kerjakan soal itu, 5 nomor tersebut. Adik-adik kerjakan di buku tulis adik-adik masing-masing. Kemudian dikirimkan ke WA grup Ustadz ya, dikirimkan ke WA pribadi Ustadz. Baik, itu saja adik-adik pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi bermanfaat untuk adik-adik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.